Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar iyadzan billahi minan nar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat dan karunia yang begitu berlimpah, begitu banyak, tak terhitung dan tak terhingga. Yang mana nikmat-nikmat tersebut sangat pantas untuk senantiasa kita syukuri. Dan syukur terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah bukan hanya syukur dengan lisannya, namun syukur yang paling utama, yang afdal adalah syukur dengan anggota badannya, berupa senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha menjadi hamba taqiyah, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi kita yang kita cintai, Nabi besar Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para istri-istri tercinta beliau, putra-putri beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian kepada para tabi'in, para atba'ut tabi'in, selanjutnya kepada para ulama rabbaniyun, sampai mudah-mudahan juga tercurahkan kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berusaha setia meniti jalan yang beliau berjalan di atasnya, senantiasa berusaha menjaga dan mengamalkan segala petunjuk yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesetiaan kita dan pembuktian cinta serta rindu kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, juga mematikan kita di atasnya,
dan kemudian kelak kita bisa dibangkitkan di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat uzma dari beliau, syafaat terbesar dari beliau, dan akhirnya bisa masuk ke dalam surga Firdausil A'la di belakang beliau dan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Sebagian orang menyangka bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terwujud secara sempurna dan paripurna ketika seorang muslimah hanya menjalankan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tanpa peduli dengan hak para hamba Allah. Sehingga hal tersebut akhirnya menyebabkan dia lalai dari kewajiban menunaikan hak-hak para hamba Allah. Maka kita dapati begitu sangat menyedihkan fenomena yang kita dapati tatkala sebagian kaum muslimin begitu sangat bersemangatnya menjalankan bermacam syiar-syiar Islam yang lahir, yang nampak, seperti melaksanakan ibadah-ibadah fardhiyah, ibadah-ibadah yang diwajibkan, demikian pula ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Ketika mereka bersemangat untuk berhijrah, mengubah cara berpakaiannya agar lebih islami, dan juga mengamalkan syiar-syiar Islam yang lainnya, namun ternyata hatinya terjangkiti berbagai penyakit kronis seperti penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit ujub, merasa lebih baik dari orang lain, merasa bangga diri dengan dirinya. Demikian pula lisannya pun tidak selamat dari penyakit tersebut. Lisannya sibuk melukai perasaan saudaranya. Lisannya begitu ringan mengucapkan kalam dusta. Lisannya begitu menikmati ketika menggibahi orang lain, membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba antar dua saudaranya. Atau mungkin lisannya begitu ringan mencela dan menghardik orang lain dan membongkar aib-aib saudaranya. Lebih jauh lagi, anggota badannya pun tidak jauh beda dari hati dan lisannya. Kesehariannya diwarnai dengan ketidakamaнаhan. Kesehariannya diwarnai dengan perbuatan-perbuatan zalim kepada saudarinya. Baik dalam janji, sangat mudah berjanji, namun juga mudah mengingkari. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Mudah berhutang tanpa ada kabar berita. Kalau memang mungkin misalkan belum mampu untuk membayar, maka ada perkara-perkara yang harus dilakukan. Namun sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimah berani berhutang hanya untuk memenuhi hasratnya saja. Berhutang hanya untuk memenuhi egonya saja, sehingga akhirnya dia ingkar dalam janji hutangnya dan sebagainya. Maka jamaah rahimani wa rahimakunallah, perbuatan-perbuatan tersebut sejatinya tanpa sadar, sejatinya dia sedang merobohkan tangga yang sedang dia bangun menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solehnya. Sejatinya dia sedang menebang pohon yang rindang, pohon keimanan yang rindang, yang selama ini dia pupuk dan rawat dengan amal solehnya. Ketahuilah saudari muslimah rahimani wa rahimakunallah, akhlak yang buruk terhadap sesama manusia, sesama hamba Allah, itu dapat mengosongkan dan menghilangkan pundi-pundi pahala dari amal soleh yang selama ini kita usahakan, dan itu terjadi tanpa kita sadari.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 kelompok, 3 golongan orang yang tidak akan diangkat sejengkal pun solat-solat mereka di atas kepala mereka. Karena sebagaimana kita tahu, ya, amal-amal soleh itu akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan disajikan, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok, 3 golongan orang yang tidak diangkat amal solehnya. Dan di sini Nabi menyebutkan amal soleh yang paling utama. Apa itu? Salat. Kata Nabi, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan orang yang tidak akan diangkat sejengkal pun salat-salat mereka dari atas kepala-kepala mereka. Siapa saja kata Nabi SAW? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama itu seorang yang mengimami atau memimpin suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Seorang menjadi pemimpin dalam sebuah institusi misalkan, atau sebuah lembaga, atau mungkin termasuk di dalamnya mengimami dalam sebuah jamaah salat sekalipun, maka kata Nabi, kalau orang-orang yang dia pimpin ini membencinya. Kenapa dia dibenci? Lantaran buruknya akhlaknya, lantaran keburukan akhlaknya. Maka ini termasuk orang yang kata Nabi yang salatnya tidak akan diangkat dari atas kepala mereka walaupun sejengkal. Yang kedua kata beliau, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua yaitu seorang wanita yang bermalam, tidur di malam hari dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Seorang istri yang berakhlak buruk kepada suaminya sehingga membuat suaminya murka, sehingga membuat suaminya marah kepadanya. Nah, ini juga termasuk golongan orang yang salatnya tidak diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata beliau, wa akhawani mutasariman. Yang kedua yang ketiga yaitu 2 orang yang bersaudara yang saling memutuskan hubungan. Baik di sini saudara kandung, ya, karib kerabat, ataupun juga termasuk saudara semuslim yang akhirnya tidak mau saling kenal lagi satu sama lain, saling memutuskan hubungan satu sama lain. Nah, ini termasuk ke dalam golongan orang yang ibadahnya, amal solehnya, solatnya tidak diangkat dari atas kepala walaupun hanya sejengkal. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bagaimana dampak dari akhlak yang buruk tersebut. Kata beliau, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala. Dan sesungguhnya akhlak buruk itu dapat merusak amal soleh. Kama yufsidul khallul asala. Sebagaimana cuka itu bisa merusak rasa dari madu. Cuka ketika diteteskan walaupun 1 atau 2 tetes ke dalam madu, maka rasa madu akan rusak, akan berubah. Maka akhlak ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, ya. Akhlak yang buruk ini merupakan barometer kebaikan seorang hamba, barometer kebaikan seorang muslim dan muslimah. Bahkan dalam sebuah riwayat, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad,
Dan berkata Al-Haythami bahwa seluruh rawinya terpercaya atau thiqah, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana suatu ketika ada seorang pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita karena tajamnya lisannya. Lantaran ketajaman lisannya. Ketajaman lisan yang senantiasa melukai perasaan orang-orang di sekitarnya. Selalu melukai perasaan tetangga-tetangganya. Di mana si pengadu ini merasa heran. Karena ternyata wanita tersebut adalah seorang wanita yang sangat rajin berpuasa sunnah. Maka rajin puasa sunnah berarti puasa yang wajibnya pun terjaga dengan baik. Wanita tersebut rajin sholat malam. Maka tentunya sholat-sholat yang wajib pun pasti terjaga dengan baik. Dan sangat dermawan. Sering bersedekah, ringan tangan untuk mengeluarkan sebagian harta yang Allah rizkikan kepadanya. Maka mendengar bagaimana sikap wanita tersebut, bagaimana tajamnya lisan wanita tersebut, maka Rasulullah bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, hiya finnar, dia berada di dalam neraka. A'yadzan billahi minan nar. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal wanita yang lain, di mana wanita ini selalu menjaga ibadah salat dan puasa yang wajib saja. Tidak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi hanya mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib dan tidak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi dia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, hiya fil jannah. Dia berada di neraka, di surga, tempatnya di surga. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, rasanya kisah pendek ini seharusnya cukup bagi kita untuk bisa mengingatkan dan menyadarkan diri kita agar kita kembali menanyakan, menghisab, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Tanyakan kepada jiwa kita, wahai jiwa, sudahkah Anda berakhlak mulia? Wahai jiwa, sudahkah Anda berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang baik? Karena jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, seorang itu dipandang baik. Hal ini sebagaimana disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, salah satu ulama di kota Madinah, salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim menyebutkan, kata beliau, bahwa seorang manusia itu dipandang baik dilihat dari 3 perkara. Seorang manusia dipandang baik, ditinjau atau dilihat dari tiga perkara. Yang pertama, seorang dipandang baik dari sisi agamanya atau dari sisi amalnya. Artinya ketika seorang memiliki ibadah yang bagus, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, kemudian disempurnakan dengan ibadah sholat sunnah, sholat rawatib, kemudian disempurnakan lagi dengan sholat malamnya. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, sholatul lail da'bus sholihin. Sholat malam itu ciri orang-orang soleh. Maka dikatakan orang soleh itu salah satunya adalah tandanya dengan memelihara dan menjaga sholat malam. Puasa wajibnya dilaksanakan, puasa sunnahnya juga terpelihara, rajin untuk melaksanakannya. Belum lagi dia rajin bersedekah, setelah tentunya dia menjaga zakat-zakat yang wajib baginya. Maka seorang dianggap baik ketika dia punya track record amal yang bagus. Kemudian yang kedua, beliau melanjutkan, seorang dianggap baik pula ketika memiliki ilmu agama. Ketika misalkan seorang ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang Ibu Fulanah? Maka orang yang ditanya ini berkata, oh itu orang yang bagus, orang yang baik, Masya Allah.
rajin belajar, rajin kajian, sering datang hadir di majelis ta'lim, jago bahasa Arabnya, bisa baca kitab ulama, ya, hafalan Al-Qur'annya banyak, bacaan Al-Qur'annya mujawwad. Ketika berbicara, nasihatin orang, Masya Allah, perkataannya nggak keluar dari qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah berfirman, sabda Nabi SAW. Senantiasa ilmu yang ada, yang keluar darinya. Belum lagi status-status di WhatsApp-nya, senantiasa status yang isinya berbobot ilmu, nasihat dan sebagainya. Jadi seorang dipandang baik itu apa? Dari sisi ilmunya. Adapun yang ketiga, yaitu seorang dipandang baik dari sisi akhlaknya. Maka seorang yang berakhlak baik akan mendapatkan pujian dari manusia. Manusia akan suka dengannya. Manusia akan senang berada di dekatnya. Kemudian beliau melanjutkan, dan perkara yang ketiga itu merupakan barometer penentu baik dan buruknya seorang manusia di pandangan manusia yang lain. Artinya, ketika seorang memiliki akhlak yang baik, maka dua perkara sebelumnya itu mengikuti perkara yang ketiga, mengikuti akhlak yang baik itu. Maka ketika seorang kehilangan perkara yang ketiga, bisa dipastikan perkara yang pertama dan kedua pun ikut runtuh. Sebaliknya, ketika seorang memiliki perkara yang pertama dan kedua namun terbatas sedikit, tapi punya perkara yang ketiga, maka dia tetap akan dipandang baik oleh orang lain. Misalkan ada seorang amalnya bagus, sebagaimana tadi di muqaddimah kita sampaikan, ibadahnya bagus, luar biasa, salat malamnya terjaga, salat wajib apalagi, orang soleh dari sisi amal soleh. Namun lisannya mudah melukai perasaan orang lain. Setiap berbicara pasti menyinggung perasaan orang lain. Maka ketika ditanya tentang orang tersebut, bagaimana pendapat Anda tentang ibu fulanah, tentang si fulanah ini, maka orang tersebut menjawab, orangnya soleh, orangnya soleha, ibadahnya bagus, bahkan setiap tahun umroh, Masya Allah. Tapi, ada tapinya. Biasanya kalau ada kalimat tapi ini apa? Kalimat sebelumnya menghancurkan kalimat, atau kalimat setelah tapi menghancurkan kalimat sebelum tapi. Tapi kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar, orangnya nggak amanah. Kalau ngomong selalu melukai perasaan orang lain. Kalau habis ngobrol dia tuh selalu ada yang terluka hatinya. Apakah akhirnya amal solehnya tadi dianggap? Tidak. Hancur bangunan amal solehnya di pandangan manusia. Karena sebab apa? Karena sebab akhlak yang buruk. Demikian pula, sama juga ketika seorang punya ilmu tadi. Oh, ibu fulanah ini Masya Allah, ilmunya luar biasa, pandangannya, wawasannya, keilmuan agamanya Masya Allah, luas. Rajin baca buku, gitu ya. Rajin ikut kajian, baik yang offline maupun yang online, Masya Allah. Kelas belajarnya full, ya, sehari 3 kali, udah kayak makan, gitu ya. Masya Allah. Pagi hari majelis di masjid, di majelis taklim ini, siang di majelis taklim ini, malam di majelis taklim ini, Masya Allah. Tapi, ada tapi lagi. Orangnya, ya kalau janji ingkar, kalau pinjam 100 lupa, ya, akhlaknya buruk. Sehingga apa? Bagusnya ilmu tadi runtuh, hancur, rusak gara-gara akhlak yang buruk. Makanya tadi Nabi SAW menegaskan, amal soleh yang dilakukan oleh wanita tadi, yang wajib maupun yang sunnah, bahkan dia sangat dermawan, kata Nabi tegaskan, la khaira fiha,
Tidak ada kebaikan padanya, kata Nabi. Hiya finnar. Dia di neraka. Sebaliknya, ketika seorang wanita, walaupun dia hanya mencukupkan perkara-perkara yang wajib, tidak melaksanakan dan mengamalkan perkara yang sunnah, kalau akhlaknya bagus, lisannya bersih, artinya tidak pernah mengucapkan kalimat yang buruk, gak pernah suka ngomongin keburukan orang lain, walaupun lagi hits, walaupun lagi viral sekalipun, gak peduli dengan keburukan dan aib orang lain, maka kata Nabi, hiya fil jannah. Dia di surga. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Akhlak yang mulia dalam Islam itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keistimewaan, memiliki urgensi. Dan kita bisa mengetahui keistimewaan akhlak yang mulia ini setidaknya kita bisa lihat dari beberapa tinjauan. Nah, ini bisa dicatat poin-poinnya. Di antaranya yang pertama, Allah Azza wa Jalla secara khusus memuji akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Bahkan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan keluhuran dan ketinggian akhlak yang beliau sallallahu alaihi wasallam miliki. Allah Azza wa Jalla berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah berfirman, Nun di sini maknanya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu, gitu ya. Jadi semua huruf-huruf muqatta'ah ini namanya huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, menurut pendapat yang tepat dari kalangan para ahli tafsir, bahwa maknanya itu hanya Allah yang tahu. Adapun penafsiran sebagian orang, sebagian para ahli tafsir yang menafsirkan sebagian nama-nama muqatta'ah ini dengan atau untuk nama Nabi, misalkan Toha katanya, Toha ini nama Nabi katanya, salah satu nama Nabi, maka ini tidak berdasar dalil yang sahih. Maka kita kembalikan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini huruf-huruf yang maknanya hanya Allah yang tahu. Apakah ada maknanya? Ada, tapi hanya Allah yang lebih tahu dan paling tahu apa makna yang terkandung di dalam. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau dengan Rabbmu, dengan karunia dari Rabbmu, wahai Muhammad, bukanlah orang yang gila. Karena ini salah satu desas-desus fitnah yang dilantarkan oleh musuh dakwah. Nabi SAW digelari, disifati dengan gila. Agar apa? Agar omongannya tidak didengar orang. Namanya orang gila. Orang gila omongannya nggak akan didengar. Maka Allah membantah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad karena karunia dari Rabbmu, engkau bukanlah orang yang gila, orang yang waras, gitu ya, orang yang sehat wal afiyah. Kemudian kata Allah, wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagimu engkau akan mendapatkan pahala besar yang tidak akan putus-putusnya. Karena risalah yang diajarkan Nabi SAW, ajaran yang dibawa oleh beliau, petunjuk yang disampaikan oleh beliau, diajarkan kepada para muridnya dan diamalkan sampai kepada kita, pada para umat akhir zaman. Sehingga beliau akan terus mendapatkan gelontoran pahala yang deras, yang mengalir dan tidak terputus-putus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau sesungguhnya benar-benar di atas budi pekerti yang luhur, benar-benar berakhlak yang luhur. Ayat ini menjelaskan tingginya, luhurnya kedudukan akhlak di mata Islam. Dan juga ayat ini mengisyaratkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mengisyaratkan kepada kita orang-orang yang mengaku-ngaku, orang-orang yang mengklaim cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, setia kepada Nabi, maka hendaknya kita untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara berusaha menata diri, mendorong jiwa untuk berusaha semaksimal mungkin berakhlak mulia. Yang kedua, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Aku itu diutus, kata beliau, semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Di sini Nabi menyebutkan dengan liutammima, untuk menyempurnakan. Berarti yang namanya menyempurnakan ini apa? Menyempurnakan sesuatu yang sudah ada dari akhlak-akhlak yang baik tadi. Dan hadis ini adalah merupakan bukti bahwasanya kaum Arab jahiliyah itu dasarnya mereka memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Ya. Kaum Arab jahiliyah mereka dasarnya memiliki sifat dan akhlak yang mulia, yang sudah mereka tradisikan, yang sudah mereka wariskan secara turun-temurun. Apa saja? Misalkan mereka terkenal dengan sifat kedermawanannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat dermawan. Sampai-sampai mereka rela untuk mengeluarkan seluruh makanan yang ada di rumahnya, kemudian disajikan ke tamu yang datang di rumahnya, walaupun mereka dan anak-anak serta istri mereka tidak makan. Ini bentuk kedermawanan yang luar biasa. Mereka memuliakan tamu, mereka jujur, setia kawan. Dan kita dapati begitu banyak peperangan di zaman jahiliyah dulu, di antara sebab utamanya karena apa? Saling membela kehormatan saudaranya. Ya, karena sebab kesetia kawanan tadi dan sebagainya. Maka datanglah Islam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik tadi. Jadi ketika dikatakan jahiliyah, bukan artinya mereka itu orang-orang yang barbar, yang gak tahu diri, bukan orang-orang yang buruk dalam semua sisi, tidak. Mereka dikatakan jahiliyah, masa kebodohan. Kenapa? Karena mereka bodoh saat mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka bodoh ketika mereka tahu Allah yang ciptakan mereka, Allah yang berikan rezeki kepada mereka, namun mereka malah menyembah berhala, patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Nah, ini bentuk kejahilian mereka. Ini bentuk kebodohan mereka. Demikian pula di antara kebodohannya juga adalah misalkan mereka punya tradisi, dan ini tidak dilakukan oleh semua orang, tidak dilakukan oleh semua kabilah dan suku. Tradisi apa? Membunuh anak-anak perempuan mereka. Nah, ini juga bentuk kebodohan. Tapi artinya tidak semuanya mereka buruk dan dikatakan orang-orang barbar, tidak. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik juga. Maka kata Nabi, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Aku diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka hadis ini dengan lugas menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya perbaikan akhlak, islahul akhlak, itmamul akhlak adalah salah satu tujuan utama datangnya Islam. Sebagai risalah dari kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kedudukan akhlak yang mulia dalam Islam itu sangatlah tinggi dan urgensinya sangatlah besar. Maka tidak heran kita dapati banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung dimensi adab dan akhlak. Mulai dari yang terkecil, yang paling sederhana, sampai pada bagian-bagian terpenting dari akhlak kita. Nah, ini tinjauan yang kedua, bagaimana mulianya dan tingginya kedudukan akhlak ini di dalam Islam.
Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Yang ketiga, bahwa akhlak mulia merupakan salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Akhlak mulia adalah faktor yang paling banyak dan paling utama yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal faktor terbanyak apa yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga, perkara apa yang paling banyak membuat orang masuk surga, maka beliau menjawab taqwallahi wa husnul khuluqi. Beliau menjawab ketakwaan kepada Allah dan akhlak mulia. Jadi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana tadi di awal kita katakan bahwa seorang amal solehnya bisa gugur gara-gara akhlak yang buruk. Pun demikian sama, gitu ya. Akhlak yang baik itu tidak berharga, tidak bernilai ketika tidak didasari dengan pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bantahan kepada seorang tokoh, gitu ya, liberal, budayawan, nggak usah sebut namanya, gitu ya. Seorang tokoh budayawan liberal yang mengatakan saya nggak peduli dalam sebuah wawancara. Dia bilang saya nggak peduli dengan sholatnya anak saya, atau saya nggak pernah nyuruh anak saya buat sholat. Saya nggak pernah marah dia mau sholat atau enggak, terserah. Kenapa? Karena sholat itu urusan dapur dia. Tapi saya akan marah, kata dia, ketika saya sedang ngobrol dengan orang lain, dengan tamu, tiba-tiba dia lewat di depan tanpa nyun sewu dulu. Ini akhlak, kata dia. Akhlak kepada sesama, akhlak kepada manusia itu penting. Maka kita katakan ini adalah perbuatan atau pernyataan yang keliru jelas. Kenapa? Karena akhlak yang mulia itu harus ditunjang dan dibangun di atas pondasi ketakwaan. Sebagaimana ketakwaan itu disempurnakan dengan akhlak yang baik. Maka enggak saling menjatuhkan, tidak saling membelakangi, tidak saling menghilangkan satu sama lain antara takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan akhlak yang baik. Jelas ya jamaah ya? Baik. Kemudian yang keempat, tinjauan yang keempat yaitu di mana taraf kemuliaan akhlak adalah barometer keimanan seseorang. Nah ini. Kualitas akhlak atau kualitas iman seorang itu barometer terbesarnya ditinjau dari akhlak yang dimilikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Lihat jemaah, kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, tentunya di sini masuk juga mukminah. Ya, ketika ada sebuah khitab dalam dalil Al-Quran maupun hadis dalam nas, khitabnya tujuan pembicaraannya itu laki-laki misalkan, maka tentunya di situ termasuk para wanita, karena laki-laki dan wanita itu ya bersaudara, gitu ya. Artinya sama. Dalam syariat sama, hanya beberapa perkara saja yang mungkin ada sedikit perbedaan. Karena masing-masing punya keistimewaan dalam sisi gendernya. Namun secara umum, ajaran Islam, perintah dan larangan itu ketika ditujukan kepada laki-laki, maka juga ditujukan kepada para wanita. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi melihat kesempurnaan iman, Nabi menyatakan kesempurnaan iman itu ditinjau dari bagaimana bagus dan baiknya akhlak seseorang. Kemudian Nabi memberikan contoh, ya, di antara akhlak yang baik yang paling utama, akhlak yang baik yang paling penting, dan ini banyak orang abai dari akhlak ini. Kata beliau dalam lanjutan hadis tersebut, wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian, para suami, para laki-laki,
adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada para istrinya. Nah, ini contoh ya. Nabi memberikan contoh bahwasanya terkadang ya, ini ada ada indikasi atau ada ya, isyarat bahwasanya ya sebaik-baik manusia itu adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik yang berakhlak itu adalah ketika seorang berakhlak kepada istrinya dengan akhlak yang baik. Karena jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, berakhlak yang baik kepada istri atau pasangan ini lebih sulit daripada berakhlak yang baik kepada orang lain. Bisa jadi ada seorang laki-laki dikenal di kalangan manusia, di kalangan orang lain, seorang yang berakhlak yang luar biasa, akhlak yang bagus. Lisannya bagus, lisannya ya lisannya lembut gitu ya. Enggak pernah berkata kasar, enggak pernah berdusta, orangnya amanah. Orangnya tidak pernah meninggikan suara di hadapan orang lain, wajahnya berseri-seri. Ya. Mudah senyum, menebar senyum ke seluruh orang-orang, ke seluruh manusia di sekitarnya. Hatinya enggak pernah merasa benci kepada orang lain, hasad tidak pernah ya dia ikuti. Ya, rasa hasad, rasa dengki, rasa iri kepada orang lain enggak pernah dia hiraukan. Orang yang akhlaknya bagus. Namun ternyata ketika masuk ke rumah tangganya, masuk ke rumahnya menjadi seakan-akan seperti seekor singa. Berlaku kasar kepada istrinya, kasar kepada anaknya. Tutur kata yang di luar begitu lembut. Ketika berbicara dengan pasangan hidupnya, kalimat yang keluar, kalimat yang terlontar adalah kalimat yang buruk, kalimat yang kasar. Kepada orang lain menyebut dengan sebutan yang bagus, akhi, gitu ya. Ya. Uhibbuka fillah, menyatakan cinta kepada saudara semuslimnya. Tapi kepada istrinya nyebut dengan sebutan aneh, gitu ya. Terus gak pernah nyebut cinta kepada istrinya. Nah, ini orang yang buruk, orang yang akhlaknya buruk kepada istrinya. Karena seorang mampu untuk berpura-pura baik di hadapan orang lain, namun dia tidak bisa untuk menutupi aibnya di hadapan pasangan hidupnya. Terus kalau para istri gimana? Ada hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita salat 5 waktu. Ini Nabi menyebutkan ibadah-ibadah yang wajibnya saja. Nabi mengatakan kalau seorang wanita salat 5 waktu saja, berarti dia tidak melaksanakan salat yang sunnah. Wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan saja. Wa ata'at ba'laha wa hassanat farjaha, dia jaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya. Taat kepada suami itu bentuk akhlak mulia seorang istri kepada suaminya. Wa ata'at ba'laha, kata Nabi, dan dia taat kepada suaminya. 4 hal ini saja yang dilakukan oleh seorang wanita. 4 hal ini saja yang dia pelihara. Qila laha, maka dikatakan kepadanya kelak di hari kiamat, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki. Masya Allah. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, yang diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, menjadi penyebab utama seorang mendapatkan kesempurnaan iman. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wala yajtami'u asy-syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul sifat kikir. Nah, sifat kikir ini salah satu sifat yang buruk, salah satu akhlak yang tercela. Kata Nabi, tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang
hamba selama-lamanya. Dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Kemudian yang kelima, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, bahwa semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin besar pula kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka wahai Anda yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi, wahai anti yang mengklaim rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya untuk membuktikan cinta kita kepada beliau dengan akhlak yang mulia. Karena dengan itu Rasulullah SAW akan membalas cinta kita, bahkan cintanya akan semakin besar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Siapa? Di antaranya kata beliau al-muwatta'una aknafa, yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, orang-orang yang luhur akhlaknya, bagus budi pekertinya. Siapa di antaranya? Contohnya kata beliau sifatnya alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang yang akhlaknya bagus, orang yang kepribadiannya baik, yaitu orang yang mudah bergaul dan orang yang mudah diajak bergaul. Dia mudah bergaul dengan orang lain, supel, dan dia pun mudah diajak bergaul oleh orang lain. Dan salah satu kunci yang memudahkan seorang untuk bergaul dengan orang lain atau mudah diajak bergaul oleh orang lain, yaitu sifat dan sikap tawadhu. Tawadhu atau rendah hati, dan tidak bersikap angkuh dan sombong di hadapan orang lain. Karena memang kita nggak suka. Kita sebagai manusia tentunya nggak suka ngobrol dengan orang yang sombong, orang yang angkuh. Dan kita begitu senang, begitu nyaman ketika berbicara dengan orang yang rendah hati. Kita nggak suka ketika orang atau mendengar kisah seorang tentang aku dan aku terus. Aku dan keluargaku, gitu ya. Ini nggak suka kita. Orang yang sombong, ya, membanggakan dirinya, itu kita nggak suka ngobrol dan komunikasi bergaul dengan orang tersebut. Suami saya ya begini dan begitu. Anak saya yang pertama seperti ini. Anak saya yang kedua. Kemarin kita baru jalan-jalan ke Paris, baru jalan-jalan ke Turki, naik balon udara, gitu. Ya. Dalam hati seorang, wah itu impian saya, katanya. Gitu ya. Nah, nggak suka kita dengan apa? Dengan orang yang angkuh. Gitu. Maka sulit bergaul dengan orang tersebut, dan orang tersebut sulit bergaul dengan orang lain. Lihat contoh teladan terbaik baginda kita Rasulullah SAW, bagaimana tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi penambah cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu suatu ketika seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia ingin bertanya tentang sesuatu kepada Nabi SAW. Namun saat Rasulullah SAW mengajak orang ini berbicara, orang ini malah gemeteran. Bayangkan jemaah, kita juga mungkin sama sikapnya demikian. Orang yang sangat kita rindukan, Rasulullah SAW. Bayangkan ada di depan wajah kita atau di hadapan kita. Kita bertatap muka dengan beliau SAW. Pastinya kita nggak akan mampu untuk berkata-kata. Lihat orang ini pun demikian. Dia merasa canggung, dia merasa gemeteran, dia merasa malu mungkin berbicara di hadapan Nabi SAW, orang yang paling dia hormati, orang yang paling dia cintai.
Melihat gelagat tersebut, melihat keadaan tersebut, maka Rasulullah SAW pun dengan tawadhu'nya menenangkan orang tersebut sembari bersabda, "Hawwin 'alaik." Kata Nabi, tenang saja. Fa inni lastu bimalikin. Saya itu bukan raja, kata beliau. Saya itu bukan raja. Padahal kalau dari segi politik pemerintahan, beliau itu raja. Raja dari negara Islam. Ya, raja dari negara Islam. Seorang komandan perang, panglima tertinggi pasukan mujahidin. Tapi beliau berkata, fa inni lastu bimalikin. Saya itu bukan raja, kata beliau. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadida. Saya itu cuman seorang anak dari wanita yang biasa makan daging yang dikeringkan. Saya itu cuman seorang anak dari seorang wanita yang biasa makan daging dendeng. Ini Masya Allah, rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, sifat seorang mukmin, sifat seorang mukminah sejati. Seharusnya kehadirannya itu selalu dinanti dan ketidakhadirannya selalu disayangkan dan disesali. Jangan sampai kita malah menjadi seburuk-buruk manusia yang kehadirannya malah disesali dan ketidakhadirannya justru disenangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi manzilatan 'indallahi yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang, kata Nabi, man wada'ahu aw tarakahu nasu ittiqa'a fuhshihi, yaitu orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekan dan keburukannya. Subhanallah. Jangan sampai kita malah diharapkan gak hadir. Karena orang nganggap, ini orang gak asik kalau ikut hadir. Kalau dia hadir pasti melukai perasaan orang. Kalau dia hadir pasti ngajaknya ngegosip, ngegibah. Padahal kita kan pengen diskusi ilmiah. Pengen diskusi tentang hadis Nabi yang diajarkan oleh ustadz kita. Pengen ngaji, memperbaiki bacaan Al-Quran. Gak mau datang si fulanah ini. Kenapa? Kalau datang ngerusak suasana. Ini jangan sampai begitu. Kalau ada orang demikian, kata Nabi, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Dia termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Tinjauan yang keenam yaitu bahwa semakin mulia akhlak seorang mukminah, maka semakin tinggi pula derajat surga yang akan dia tempati kelak. Ini merupakan cita-cita kita semua. Bukankah kita semua menjalani kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan tujuan utama yang sama, yaitu untuk bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Jadi ini yang harus jadi tujuan kita jamaah. Tujuan kita itu masuk surga. Adapun di dunia ini, cita-cita yang kita miliki, cita-cita yang ingin kita gapai, semuanya nisbi. Semuanya sifatnya nisbi. Akan sirna. Maka jadikan tujuan utama kita, jadikan cita-cita terbesar kita yang terpatri dalam sanubari kita dan kita ajarkan kepada anak-anak keturunan kita, yaitu untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala fi darajatil a'la, pada kedudukan yang paling tinggi di Firdausil a'la, di Firdaus yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Caranya adalah salah satunya dengan berakhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat kelak. Lihat jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Terlebih kita sebagai para muslimah,
para umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman yang tidak sempat, sayangnya tidak sempat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya ketika di dunia belum sempat bisa duduk dekat Nabi, maka jangan haramkan diri kita dari berduduk atau dari berada dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Karena itulah kesempatan kita satu-satunya agar bisa duduk dekat dengan Nabi. Karena kita nggak bisa melakukannya di dunia, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu di akhirat. Nah, bagaimana caranya? Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, ahasinakum akhlaqo, yaitu orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Kemudian yang ketujuh, selanjutnya, masih kuat gak ini? Masih ya. Yang ketujuh, yaitu bahwa akhlak mulia akan membuahkan banyak pahala. Kenapa? Karena melakukan akhlak mulia itu mudah dan cakupannya lebih luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Sesungguhnya kalian itu tidak bisa menggapai seluruh manusia, tidak bisa mendapatkan hati seluruh manusia hanya dengan harta kalian. Kenapa? Karena harta seseorang terbatas. Sedangkan jumlah manusia itu banyak sekali. Belum lagi sifat kikir terpatri dalam sanubari, dalam naluri manusia. Sehingga akhirnya sangat sulit untuk bisa mendapatkan, merebut hati manusia hanya mengandalkan kebaikan harta saja. Lantas bagaimana agar kita bisa merebut hati manusia, agar kita bisa membuat orang lain suka dan sayang kepada kita, cinta kepada kita, respect kepada kita? Maka kata Nabi, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Namun kata beliau, kalian bisa merebut hati manusia, kalian bisa menggapai hati manusia dengan wajah yang berseri. Jadi ketemu ummahat, ketemu ibu-ibu, ketemu jamaah, ketemu sesama kaum muslimah, khususnya sesama muslimah, pasang wajah yang berseri-seri, pasang senyum yang lebar, gitu ya. Apalagi kita dapati mungkin ketika di majelis misalkan ada yang datang baru pertama kali di majelis kita, mungkin masih celingak-celinguk, masih malu, masih sungkan. Sambut dengan wajah yang berseri-seri, sambut dengan wajah yang manis, gitu ya. Berikan senyuman merekah yang tergambar atau terlahir dari hati yang tulus. Ini akhlak jemaah. Dan kalian bisa menggapai serta merebut hati manusia dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia seperti senyum, sapaan yang baik dan yang lainnya, ini sangat-sangat mudah diaplikasikan. Gak perlu mengeluarkan harta, tidak perlu menggunakan tenaga yang berlebih, cukup melebarkan bibir kita, menyunggingkan senyuman, itu sangat mudah dilakukan. Nggak ada di antara kita pengen senyum aja harus bayar 100.000 misalkan. Nggak perlu. Itu ya. Kita pengen senyum, ya, harus mengeluarkan tenaga yang besar, nggak perlu. Bahkan otot cemberut jemaah, ya, otot wajah ketika cemberut itu lebih banyak, atau seorang cemberut itu lebih banyak menggunakan otot wajahnya dibandingkan ketika dia tersenyum. Jadi cemberut itu jamaah lebih susah daripada senyum. Ini mudah mengaplikasikannya. Dan yang dapat pun banyak gitu. Di masjid ada 100 orang misalkan. Di depan masjid kita senyum, menyambut dengan baik.
Siapa yang dapat senyuman itu? Ya 100 orang tersebut yang lihat wajah kita sedang tersenyum berseri-seri. Beda dengan harta. Kita punya uang 100 ribu. Di masjid ada 100 orang. Kalau kita bagikan rata ya cuman sedikit dapatnya. Kalau kita bagikan 10 ribu satu orang, yang dapat cuman 10 orang. Yang 90 lagi ya cuman gigit jari gitu. Nggak dapat gitu. Ya. Benarlah kata Nabi SAW, kalian itu nggak bisa merebut hati manusia hanya dengan harta kalian saja. Tapi kalian mampu untuk melakukannya dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman yang tulus, dan dengan akhlak yang baik. Sehingga dengan itu pahala pun diraih tentunya semakin banyak dan lebih banyak lagi. Kemudian yang ke-8, jamaah rahimani Allah wa yakunna ajma'in. Yang ke-8, bahwa akhlak mulia itu akan membuahkan pahala yang banyak karena akhlak yang mulia terkait dengan hubungan interaksi di antara sesama makhluk, sesama manusia. Karena biasanya mayoritas waktu kita habiskan untuk berinteraksi dengan sesama makhluk. Karena kita tahu kita makhluk sosial. Keseharian kita pasti dipenuhi dengan interaksi dan muamalah dengan sesama makhluk. Mulai dari tentunya ketika bangun tidur, kita langsung berinteraksi dengan pasangan kita. Kita langsung berinteraksi dengan anak-anak kita. Kita berinteraksi dengan keluarga terdekat kita, guru ataupun murid kita. Berinteraksi dengan rekan-rekan kerja kita, para pedagang atau pembeli. Bahkan berinteraksi dengan hewan-hewan dan tumbuhan. Maka apabila seorang mampu menanamkan akhlak yang mulia pada dirinya, sehingga itu pun bisa tercermin dalam setiap interaksi dan muamalah yang dilakukan, maka tentunya selama dan sebanyak interaksi itu pula dia akan menghabiskan kesehariannya dengan atau sambil mendulang berbagai macam pahala. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, tinjauan terakhir yang bisa kita sebutkan di pertemuan kita kali ini, yaitu bahwa akhlak yang mulia itu memiliki kedudukan yang luhur dan tinggi dalam Islam karena Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah untuk meminta akhlak yang mulia. Lihat jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, seorang manusia yang paling mulia, seorang manusia yang paling luhur akhlaknya, paling bagus, paling baik, paling tinggi akhlaknya, yang ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi. Maka Aisyah menjawab dengan ucapan yang ringkas. Kata beliau, kana khuluquhum al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Bahwa akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Maknanya beliau telah mengamalkan seluruh akhlak-akhlak yang mulia dan luhur yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Dan beliau telah menjauhkan diri dari seluruh akhlak-akhlak buruk yang diperingatkan di dalam Al-Qur'an. Makanya Aisyah menjawab dengan ringkas, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Namun dalam salat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa dengan salah satu doa iftitah, Allahumma hdini bi ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik. Ini Nabi mengucapkan dengan ahsanil a'mali wal akhlak. Bukan hanya hasanil a'mal wal akhlak. Tidak menggunakan hasan saja, tadi beliau menggunakan ahsan. Ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Yang tidak ada yang mampu untuk bisa menunjuki kepada
akhlak dan amal terbaik tersebut kecuali engkau saja. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi, dan jauhkanlah diriku dari amal dan akhlak yang buruk. La yaqi sayyi'aha illa anta, yang tidak ada yang mampu untuk menjauhkan aku dari buruknya akhlak dan buruknya amal tersebut kecuali hanya engkau. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, doa yang harusnya senantiasa kita jaga, yang harusnya senantiasa kita hafalkan dan kita baca. Karena kita begitu butuhnya terhadap amal dan akhlak yang terbaik. Dan satu-satunya yang bisa menunjuki kita kepada hal tersebut adalah hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan yang lain, di kesempatan lain, beliau sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus rupa fisikku, khalqi, ya, sebagaimana engkau telah memperbagus fisikku, memperbagus wajahku, mempercantik wajahku, memperbagus kulitku, memperbagus bentuk tubuhku, fa ahsin khuluqi, maka perbagus pula lah akhlakku. Karena bagusnya, ya, cantiknya wajah seorang, indahnya tubuh seseorang itu tidak akan bernilai dan berharga ketika dia memiliki akhlak yang buruk. Maka ketika Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan dari sisi fisik, maka kita minta juga kepada Allah agar diperbagus pula akhlak kita, sehingga dengan itu kita menjadi hamba yang sempurna. Sebagian orang menyangka, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, sebagian orang menyangka bahwa doa tadi adalah doa khusus ketika bercermin. Makanya biasanya ditulis di stiker gitu ya, kemudian ditempel di cermin. Dan kita baca doa itu hanya ketika bercermin saja. Saya sering baca doanya, Ustaz. Kenapa? Karena saya kan sering bercermin gitu. Ya bagus, tapi kalau pas lagi bercermin saja atau mengkhususkan saat bercermin saja, ini keliru. Kenapa? Doa ini merupakan doa yang umum. Dan doa ini boleh dipanjatkan kapan saja. Tidak hanya ketika khusus bercermin saja. Juga dalam doa yang lain, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, buruknya amalan dan hawa nafsu. Nah ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, beberapa doa yang banyak dipanjatkan, diucapkan oleh Nabi SAW ya, terkait dengan permintaan beliau agar diberikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan juga dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk dan tercela. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Selain kelak mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di hari kiamat di surga kelak, seorang yang berakhlak mulia juga akan meraih kebahagiaan selama kehidupannya di dunia. Jadi kebaikan akhlak itu bukan hanya didapatkan nanti di akhirat, tapi juga di dunia dia akan dapat faidah duniawi. Secara ringkas kita akan sebutkan di antaranya, yaitu ketika seorang berakhlak mulia, maka dia akan mendapatkan ketentraman hati. Hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Kenapa? Karena tadi dia nggak peduli dengan aib orang lain. Dia nggak peduli dengan keburukan orang lain. Dia nggak sibuk dengan keburukan dan aib-aib orang lain. Sehingga akhirnya hatinya pun tenang. Ketika dia bertutur kata, dia berucap dengan ucapan yang jujur, tenang hatinya. Karena orang yang dusta itu hakikatnya hatinya akan merasa gelisah, takut ketahuan berdusta. Seorang yang amanah, dia akan tenang dengan keamanahan. Karena ketika seorang berkhianat, tentunya dia akan gelisah, akan gundah gulana, akan gusar
dengan ketidakαμanahannya. Maka akhlak mulia akan melahirkan ketentraman hati di dunia. Yang kedua, yaitu ketika seorang memiliki akhlak yang mulia, itu bisa menyebabkan seorang yang jauh menjadi dekat dengannya. Bahkan terkadang musuh bisa menjadi teman gara-gara akhlak yang mulia. Sebaliknya, orang yang berakhlak buruk, orang yang dekat bahkan bisa jadi jauh. Orang yang asalnya teman dekat, sahabat karib bisa jadi musuh. Ya, bisa jadi musuh gara-gara akhlak yang buruk. Dan yang terakhir yaitu seorang yang berakhlak mulia akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan-keburukan. Nah, ini beberapa perkara, beberapa keutamaan yang bisa kita bahas dan kita bisa sebutkan di pertemuan kita yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk bisa kita bahas lebih dalam terkait dengan akhlak-akhlak yang mulia ini, insyaallah. Ya, untuk perjumpaan kita sampai di sini. Wallahu a'lamu bissawab.